kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kami percayai. Allah yang mampu mengerjakan mujizat saat kami tidak ada jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari bersama-sama dengan saya katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan. Ketika kami mendengarkan banyak kabar yang menggetarkan hati kami, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami kadang-kadang Tuhan, apakah mampu aku menghadapi semua? Tetapi kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan. Orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang-orang yang tekun mencari Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Engkau perlindungan kami Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, besar Allahku. Terima kasih banyak Tuhan. Gloria Engkau Allah yang luar biasa. Amin Tuhan. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Mari angkat tangan kananmu katakan, besar, besar Allahku. Haleluya Tuhan. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, Selamanya, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang terlalu luar biasa Tuhan. Besar, besar. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami merasakan sungguh hadirat-Mu menghampiri setiap kami Tuhan. Setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Urapan baru Tuhan mengalir. Amin Tuhan. Haleluya Bapa. Kami menyanyikan sorak untuk kebesaran-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, Allah ditinggikan, Allah dialalukan. Kami sembahmu Bapa. Yesus Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, 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 Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang mendengarkan pujian-pujian ini dimanapun kami ada. Hadirat Tuhan menghampiri, hadirat Allah turun. Dibesarkan namamu, dimuliakan namamu. Yesus bertahta atas bumi ini. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan dan kemampuan kami, bukan dengan apa yang kami miliki ya Tuhan, tetapi perkenanan-Mu Tuhan yang melayakkan kami, yang memampukan kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu memerdekakan, kuasa firman-Mu menjamah, kuasa firman-Mu membangkitkan iman percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di balik apapun kesulitan yang terjadi, di balik apapun kabar yang mengguncangkan, masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan, bukan dengan kekuatan. Amin Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan di sisi tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami Engkau hanya dari Engkau saja ya Tuhan. datang Engkau dari tidak pernah membiarkan orang-orang yang bersungguh hati datang mencari Engkau Tuhan. Engkau mengarahkan pandangan-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin Bapa. dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, saya serahkan kepada hamba-Nya.
yang di sampingku, tak mampu sendiri. Haleluya, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopang. Mari kita sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu. Kami memandang Engkau Tuhan, kami berseru kepada Engkau, pertolonganku datang dari. Amin. Pegang tangan kami, haleluya. Kaulah harapan, Kaulah dalam hidupku, dalam ku pandang wajah-Mu hinambone angke. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pegang tanganku Tuhan, jangan Kau lepaskan Tuhan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pengharapan yang kami pegang di tengah-tengah situasi sulit ini, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena pengharapan tersebut kami dasari kepada Kristus Yesus, pribadi yang telah menang, yang telah menunjukkan satu kuasa yang luar biasa, yang menjadi Tuhan di atas segala ilah-ilah yang ada. Sebab itu malam hari ini dimanapun kami berada, kami yang menangkap siaran ini, kami yang live streaming siaran ini, Tuhan kami membuka hati dan biarlah firman-Mu akan memberkati kami untuk menguatkan kami yang lemah, mengangkat kami yang jatuh, mengembalikan kami yang tersesat, dan membuat kami kembali memiliki satu antusias dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, di dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun kita mengadakan secara online. Kita bersyukur buat teknologi yang dapat dimaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan terkait dengan kondisi yang ada. Tema firman Tuhan, tema yang sangat umum, sangat populer, dan tema yang saya percaya akan memberkati kita semua, lebih dari pemenang. Nah, saya tidak akan membaca seluruh ayat yang ada yang tercantum dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39. Dalam khotbah ini kita akan kutip beberapa ayat yang terkait dengan poin-poin yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya menangkap ada satu gejala fenomena bahwa orang Kristen sekarang di tengah-tengah kondisi ini seringkali terjebak hanya sekedar menyuarakan ayat-ayat, memberikan satu kata-kata motivasi dalam diri mereka, mengklaim ayat-ayat seakan-akan dengan itu semua keadaan sudah menjadi beres. Tapi apakah itu semua tepat? Seringkali kita hanya mengklaim ayat, kita perkatakan ayat, tapi kita tidak mengerti bahwa ada harga yang harus kita bayar bagi tergenapinya ayat-ayat tersebut. Kata-kata lebih dari pemenang merupakan kata-kata yang membangkitkan semangat kita dalam kondisi seperti ini. Namun kata-kata ini bukan hanya sekedar sebuah wacana yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan, yang membangkitkan motivasi kita. Tapi kata-kata ini seharusnya menuntun kita untuk masuk dalam satu realita kehidupan. Kita menghadapi kenyataan apapun yang ada dan kita dalam menghadapinya kita bersama dengan Tuhan, dan saya percaya kita pasti akan mengalami kemenangan. Roma pasal 8 1 sampai 39. Nah, untuk menjadi pemenang tentu tidak mudah. Saya ingin membalik khotbah ini, kita akan melihat dasar-dasar seseorang untuk dapat menjadi lebih dari pemenang. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 kita lihat ada beberapa hal yang harus kita mengerti untuk kita dapat menjadi lebih dari pemenang. Hal tersebut yang pertama adalah dimerdekakan dari kuasa dosa melalui Kristus. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
ini adalah hal yang paling utama untuk dapat menjadi dasar bagi seseorang memperoleh kemenangan, yaitu bagaimana kehidupannya dapat mengalami kemerdekaan dari hidup sebagai budak dosa, dari hidup yang berada dalam ancaman kuasa maut karena dosa, menjadi hidup yang mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui karya Kristus Yesus, karya Kristus di kayu salib, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada satu hal yang harus digarisbawahi di sini, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bukan sekedar satu kemerdekaan yang bersifat sementara atau temporer. Saudara dan saya diminta berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita, agar kita tidak lagi hidup seperti masa lalu di mana kuasa dosa begitu mendominasi hidup kita. Kita harus hidup dalam sebuah kehidupan di mana hidup kita mengalami satu kemenangan atas dosa, hingga hidup kita menjadi pribadi yang dapat dikatakan sebagai pemenang, dimerdekakan dari kuasa dosa. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita masih bergumul dengan dosa, setiap kita masih bergumul dengan perkara-perkara yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Sebab itu orang yang dimerdekakan dari dosa akan memiliki satu kehidupan. Yang pertama adalah mereka memiliki hidup baru, hidup yang diberikan oleh Roh. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa orang yang hidup baru itu akan memperoleh satu hidup yang dipimpin Roh Kudus. Sorry. Hidup yang baru, hidup yang diberikan oleh Roh. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, seorang yang memiliki hidup baru, seorang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dia memiliki benih ilahi, benih yang memiliki kualitas yang mampu mengalahkan kuasa dosa, benih yang memiliki kualitas seperti Kristus yang membuat seseorang memiliki pengharapan bahwa ketika dia lahir baru, dia punya modal kemenangan, modal yang didasari oleh karya Kristus Yesus yang membuat kita dapat menjadi pemenang. Kemudian juga bukan hanya kita memiliki hidup yang baru, setelah kita dibaptis, kita lahir baru, apa harus kita lakukan? Kita harus sepihak dengan Tuhan, bukan menjadi seteru Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sepihak dengan Allah, kita sering mengklaim lebih dari pemenang. Pertanyaannya adalah, ada di mana posisi kita? Kemenangan yang kita peroleh didasari oleh karya Kristus, dan orang yang mengklaim itu harus mengerti bahwa dia tidak boleh menjadi musuh Tuhan, dia tidak boleh menjadi seteru Tuhan. Yesus berkata dalam Markus pasal 9 ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Amin. Sebab itu kita mengerti bahwa dosa adalah pemberontakan. Dosa adalah ketidakmauan kita hidup dalam otoritas, dalam pengaturan Tuhan. Pemberontakan yang kita perbuat terhadap Tuhan membuat kita memiliki satu kehidupan yang berseberangan dengan Tuhan. Kita menjadi oposisi Tuhan, kita menjadi musuh Tuhan, kita menjadi seteru Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata lebih dari pemenang terhadap masalah, sementara posisi kita tidak kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita harus sepihak dengan Tuhan, bukan menjadi seteru Tuhan. Yang ketiga, kalau orang sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus, dia harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dalam ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang dilahirkan baru, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang berkenan kepada Allah, hidupnya harus memiliki satu komitmen bahwa tidak ada pilihan lain, kebenaran mutlak dalam hidup saya adalah firman Tuhan. Dan itulah yang saya perjuangkan untuk saya hidupi seumur hidupku. Nah, 3 hal ini, kalau seseorang memiliki kehidupan yang dimerdekakan dalam Kristus, dia harus memiliki hidup yang baru. Dia harus menjadi sepihak dengan Tuhan. Dia harus hidup berkenan bagi Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi pemenang adalah, setelah tadi bicara hal yang paling mendasar, bagaimana hidup kita diubahkan menjadi hidup yang dimerdekakan, status kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi pribadi yang memiliki jaminan keselamatan. Yang kedua, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai anak Allah,
Yohanes 1 ayat 12, kita menjadi anak-anak Allah saat kita percaya kepada Yesus, maka sebagai anak Allah kita tidak menjadi anak-anak yang liar, anak-anak pemberontak, anak-anak yang tidak bisa diatur. Ada satu hal yang paling mendasar, sebagai anak Allah kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 14 dalam Roma pasal 8, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Penegasan ini sangat keras bahwa pengakuan kita sebagai anak Allah bukan hanya sekedar sebuah pengakuan sepihak, pede anak Allah, tapi dalam kehidupannya kita justru tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dari itu sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh karya Kristus Yesus, kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, mempercayakan diri untuk dapat dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan mengalami satu kehidupan yang membawa pada tingkat keintiman hubungan dengan Tuhan. Tuhan bukan lagi pribadi yang asing dan jauh, karena karya Kristus telah memperdamaikan kita, membuka ruang dalam hubungan yang lebih intim, dan Roh Kudus memimpin kita untuk masuk hadirat Tuhan, menikmati sebuah kehidupan di mana kita dengan Allah memiliki satu tingkat hubungan menjadi anak dengan Bapa. Satu hubungan yang luar biasa yang hanya ada karena karya Kristus Yesus. Membawa tingkat keintiman hubungan dengan Bapa. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang hari demi hari level keintimannya, intensitas keintimannya akan semakin meningkat, bukan semakin menurun. Kondisi yang kita hadapi ini memaksa kita untuk memilih, kita terhanyut oleh kenyataan yang ada, atau kita hidup untuk mencari Tuhan semakin hari semakin intim. Dan saya percaya pilihan mencari Tuhan akan membuat kita makin mengenal, makin intim, hingga Tuhan menjadi tempat perteduhan kita. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi tempat kita curhat, mengungkapkan keluh kesah kita. Dan sebaliknya kita mendapatkan kasih, kemurahan, pengampunan, kekuatan, perlindungan, dan mujizat saat kita semakin intim dengan Tuhan. Dalam ayat 26, orang yang dipimpin Roh Kudus juga akan dibantu dalam doa. Kenapa? Paulus mengatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, maksud doa di sini bukan sekedar doa hanya mengucapkan sebaris permintaan yang begitu banyak. Saudara, seringkali waktu kita berdoa kita lebih banyak meminta dan mendominasi pembicaraan, sehingga saya mau katakan doa tersebut seringkali menjadi satu doa yang menjemukan buat kita. Doa pada dasarnya adalah sebuah keintiman, sebuah percakapan, sebuah hubungan, sebuah situasi di mana kita mengalami keterbukaan dengan Tuhan. Kita mengalami satu kehidupan yang tidak kaku dengan Tuhan. Kita memanggil Dia Bapa, kita bersikap sebagai seorang anak, lepas dari semua kungkungan, liturgi, basa-basi. Kita bisa cerita apa adanya kepada Tuhan. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus membantu kita untuk mencapai satu tingkat doa yang semakin berkenan kepada Tuhan, yang semakin intim dengan Tuhan, yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang yang dipimpin Roh Kudus dalam doa adalah orang yang sangat-sangat menikmati jam-jam doa. Orang yang sangat menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah mau kehilangan waktu doa. Sama seperti Bapak Ibu yang hari ini menggemari siaran atau film-film Korea. Saya nonton, saya lihat bahwa bahkan beberapa artis di masa-masa karantina ini, di masa-masa dikurung di rumah nonton film Korea sampai begitu nangis terseduh-seduh. Dan orang seperti ini tidak akan mau melewatkan satu hari pun, satu episode pun. Karena buat dia kehilangan satu episode akan membuat dia merasa, aduh gak enak rasanya. Nah, kalau orang dipimpin Roh Kudus dalam doa, episode kehidupannya bersama dengan Tuhan itu dibangun dari hari ke hari. Dia kehilangan waktu satu hari tidak berdoa. Dia akan seperti kehilangan satu gairah. Gimana ya aku harus mengejar Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Membantu kita dalam doa. Seringkali ayat ini hanya diterjemahkan dalam bahasa roh. Bapak Ibu, pertanyaannya, tidak semua orang punya bahasa roh. Saya percaya bahwa ketika orang punya hati untuk berdoa, orang punya kerinduan datang kepada Tuhan, Roh Kudus pasti pimpin dia. Roh Kudus pasti bawa dia dalam dimensi keintiman yang semakin hari semakin dekat. Yang ketiga, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang akan dibawa untuk mengalami proses
Pembaharuan dan pembentukan agar menjadi seperti Yesus. Titus 3 ayat 5 mengatakan bahwa pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yesus menginginkan dari kehidupan kita yang seperti ini diproses, dibentuk dalam pimpinan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, dalam penyertaan Roh Kudus, agar kita dapat menjadi seperti Dia. Apa maknanya seperti Dia? Kita menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh Allah. Dan Allah mengenal kita lewat buah-buah kita. Dan buah-buah itu bukan buah kemunafikan seperti pohon Natal yang dihias begitu indah namun semuanya palsu. Buah yang kita hasilkan bukan anugerah tapi sebuah usaha dalam kasih karunia Tuhan untuk kita bergumul dalam ketaatan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang pada akhirnya akan menjadi identitas kita dan membuat Allah mengenal kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus ini orang yang luar biasa. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah bukan hanya berbicara soal terlalu percaya kepada nubuat. Hari ini Bapak Ibu saya bingung juga. Tanpa mengesampingkan nubuatan, tiba-tiba banyak nubuatan. Di WA saya dikirim nubuatan ini, nubuatan itu. Saya menghargai orang yang mengirimkan. Tapi saya mau katakan, saya menghargai firman yang tertulis sebagai saringan dari semua nubuatan yang ada. Dan saya hidup bukan karena nubuatan, saya hidup karena firman yang tertulis dan itu yang saya hidupi. Bapak Ibu, kalau engkau dapat share tentang nubuatan-nubuatan, ya dengar boleh tapi bawa dalam doa. Karena hari ini semua orang tiba-tiba pintar untuk menganalisa corona. Karena hari ini tiba-tiba semua orang bisa mengkaitkan keadaan corona, keadaan hari ini dengan wabah corona dengan apa yang tertulis di Alkitab. Wabah-wabah dikaitkan dengan kitab Wahyu bukan berarti salah. Namun jangan membuat orang takut dan hanya percaya sekedar karena ketakutan. Kita percaya karena kita mengenal Tuhan dan kita tahu tempat perlindungan satu-satunya dalam kondisi seperti ini hanya dalam Yesus Kristus. Saya tidak anti nubuat, tapi kadang-kadang nubuat itu tiba-tiba menjadi ramai sesuai musim Bapak Ibu. Sesuai musim. Karena orang suka nubuat, orang jadi nggak dengar firman Tuhan, orang nggak baca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Pada disitulah dasar dari segalanya. Disitulah standar tertinggi. Disitulah saringan untuk kita mengerti apakah nubuat itu palsu atau tidak. Dan saya percaya hari-hari ini orang yang dipimpin Roh Kudus akan hidup dari firman, akan hidup dari keintiman, akan hidup memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang semakin intim. Nah, dua hal ini untuk kita menjadi pemenang, kita harus menjadi orang yang dimerdekakan melalui karya Kristus, kita harus dipimpin Roh Kudus. Supaya apa? Dalam kehidupan sebagai orang yang dimerdekakan oleh Yesus serta mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita akan menemukan realita yang terus-menerus berpotensi memisahkan kita dari kasih Yesus. Berpotensi, kenapa? Hari ini hari-hari yang jahat dan membuat kita suka atau tidak suka tidak bisa hanya berkata mengalir saja. Dunia semakin menuju kepada kehancuran dan dunia semakin jahat. Kalau engkau berkata mengalir, mengalirnya kemana? Ini orang yang sering berkata mengalir hanya sebuah perkataan untuk menyembunyikan ketidakjelasan visi hidupnya. Ketidakjelasan apa yang dia yakini bersama dengan Tuhan. You harus berani berkata, gimana keadaanmu? Saya sedang mengikuti arahan Tuhan. Jangan cuma mengalir. Mengalir kemana? Mengalir ke laut, tenggelam dan dimakan ikan paus nanti seperti dimakan ikan besar seperti Yunus. Kita akan menemukan realita yang terus menerus. Yang terus menerus saya katakan berusaha membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Kita disatukan dalam kasih Kristus untuk menerima anugerahnya agar saya dan saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Bukankah kita merindukan suasana seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Di mana kita memiliki keintiman, keakraban, jaminan kehidupan yang begitu sempurna. Kita bisa berjumpa muka dengan Allah kita. Kita bisa menikmati kasih-Nya tanpa terhambat apapun. Dan Tuhan membayar semua itu dengan karyanya di kayu salib. Namun iblis ingin saudara dan saya gagal. Dia diizinkan Tuhan untuk mempergunakan segala apa yang bisa dia kerjakan untuk membuat saya dan saudara terpisah dari kasih Kristus. Untuk membuat saya dan saudara
tidak bisa terus memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya lihat dalam satu kondisi bahwa hal yang cukup membuat kita seringkali gagal adalah kita terlena hanya dengan satu perkataan, kita lebih dari pemenang. Padahal ketika saya dan saudara dengan satu kerelaan memilih Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, maka sebetulnya Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36 ini harus kita garis bawahi. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lihat baik-baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya hanya bisa mengklaim lagu-lagu ini tanpa pernah mengerti kondisi ayat ini ditulis ketika jemaat di Roma mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa di bawah kaisar gila yang namanya Nero. Saking image kaisar ini gila, maka rata-rata orang ketika punya anjing ingat namanya Nero. Ya, dan berapa kali waktu saya kuliah di Petamburan, ada anjing warna coklat namanya Nero. Personifikasi Nero yang begitu kejam itu akhirnya mengalami satu degradasi bahwa dia sama seperti anjing. Saya mau katakan hal ini bahwa ketika umat Kristen di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Hidup ketika kita memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikuti jalan yang ditunjukkan melalui tuntunan Roh Kudus, maka kita akan dibawa keluar dari zona nyaman. Kita akan dibawa keluar dari zona nyaman, bahkan zona tersebut bisa membahayakan hidup saya dan saudara. Karena kita masuk dalam sebuah kondisi yang betul-betul kita akan mengalami banyak hal yang memiliki potensi untuk menggagalkan saya dan saudara dalam ketaatan kepada Kristus. Dalam kitab Roma dikatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Dengar Bapak Ibu yang dengar siaran ini, jangan tukar Yesus dengan apapun dan siapapun. Di negeri ini terlalu tidak adil. Ketika ada orang dari Kristen pindah ke agama tertentu, maka berita tersebut di blow up dengan luar biasa. Tapi ketika ada orang tertentu pindah mengikut Yesus, yang dikatakan orang tersebut memiliki banyak hal yang negatif. Saya mau katakan kondisi yang kita hadapi ini jangan membuat kita meninggalkan Yesus. Jangan karena toko sepi, jangan karena usaha susah, jangan karena hal-hal yang membuat kita sepertinya tak ada pengharapan dalam pandangan manusia. Kita memilih jalan yang akhirnya meninggalkan Kristus Yesus. Kita memilih sesuatu yang justru mendukacitakan hati Allah. Jemaat mula-mula di kota Roma ketika kitab ini ditulis, surat ini ditulis, menghadapi kenyataan yang saya katakan hari ini dibandingkan kondisi kita hari ini belum ada apa-apanya keadaan kita. Mereka harus mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Bahkan oleh karena Kristus kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Domba-domba sembelihan yang membuat kita selalu ada dalam ancaman. Apakah hal ini membuat kita menjadi lemah? Apakah hal ini membuat kita memiliki alasan untuk kita jatuh dan gagal dan kita berkata, ya beginilah Tuhan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini sering dikutip Bapak Ibu. Hanya kata-kata kita lebih dari pemenang. Tidak bisa dilepaskan dari konteks keseluruhan pasal 8. Bahkan bagian-bagian sebelumnya. Bahkan bagian-bagian selanjutnya. Keyakinan Paulus yang mengatakan lebih dari pemenang didasari oleh bahwa kenyataan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus serta mengikuti Roh Kudus sehingga kita mampu membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah dan membuat kita ada di pihak Tuhan. Karena kita ada di pihak Tuhan, maka Kristus
mampu menolong kita karena kita sepihak dengan Dia. Kita bukan musuh Tuhan. Karena kita dimerdekakan dari dosa, karena kita dipimpin Roh Kudus, kita ada bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang hanya duduk diam melihat kita susah. Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang tertawa dan bercanda melihat kita menderita, tapi Tuhan yang mengerti karena Dia mengasihi kita, Dia membenarkan kita. Amin. Iblis itu mendakwa kita. Setiap kita jatuh, dia catat dan dia ingat, dia ungkit-ungkit kesalahan kita depan Bapa. Seakan-akan kesempatan bertobat itu selesai. Kalau ada di antara kita dengan siaran ini suka ungkit-ungkit, melihat orang dari hanya masa lalunya, sementara hari ini dia sudah berubah, orang tersebut, saya nggak katakan keponakannya iblis, tapi minimal dia sedang mengikuti jejak dari pendakwa. Yesus itu membela, membenarkan kita. Karena kita mau dimerdekakan, karena kita mau terima Dia, karena kita mau datang pada Dia, karena kita mau bertobat, karena kita mau dipulihkan, Dia membenarkan kita, Dia memulihkan kita. Dan bukan hanya itu, Dia menjadi pembela kita. Dalam teks aslinya bukan pembela dalam arti seperti seorang yang menjadi jagoan, tapi seorang yang berdoa bagi saya dan saudara. Amin. Ketika Petrus dikatakan sedang ditampi oleh iblis, Yesus berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saya percaya hari ini, setiap nama saya dan saudara, setiap nama-nama kita ada disebutkan Tuhan dalam doanya kepada Bapa agar iman kita tidak gugur. Sangat spesial, sebab itu doa bukan cuma bicara pertemuan korporat di gereja atau dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan doa secara bersama, tapi doa juga bicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan menyebut namamu dalam doanya, Tuhan ingin kau meresponinya, datang pada Dia dan mulai membereskan segala sesuatu yang membuat kuasa Allah terhalang karena dosa saya dan saudara. Saya percaya status sebagai lebih dari pemenang semata-mata karena Yesus. Kita nggak bisa berkata karena kuat dan gagah kita. Siapa sih yang mampu menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan? Lihat, oleh Dia yang mengasihi kita. Kasih Tuhan bukan cuma bicara bagaimana Dia memulihkan hidup kita, tapi Dia membela kita. Dia ada bagi kita di saat-saat sulit seperti ini. Bapak Ibu, kondisi yang kita hadapi hari ini seharusnya menjadi satu wahana untuk kita mengalami satu proses pendewasaan yang lebih lagi. Kalau orang melihat kondisi ini sebagai sebuah bencana, tapi orang percaya di samping kondisi ini menggoncangkan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh atau semakin menguatkan fondasi orang percaya. Kondisi seperti ini seharusnya membuat kualitas orang-orang Kristen semakin nyata. Amin. Kalau yang kemarin imannya nggak sungguh-sungguh, yang kemarin imannya berharap kepada saldo, kepada deposito, kepada koneksinya, hari ini semua digoncang. Dan saya mau katakan, hanya Tuhan yang tak tergoncang oleh keadaan ini. Dan kita berpegang pada Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita dimerdekakan oleh Kristus. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan karena kita sepihak dengan Tuhan, maka kemenangan itu menjadi bagian saya dan saudara. Saya percaya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, ayat ini harus kita maknai bahwa Tuhan gak pernah biarkan kita gagal. Sebab itu dalam kesimpulan yang ingin saya berikan adalah, seorang pemenang adalah seorang yang tetap hidup tidak terpisah dari kasih Yesus, walaupun menghadapi berbagai realita yang mengancam dan berpotensi membuat dirinya gugur. Tadi pagi saya ungkapkan bahwa dalam rekaman khotbah, seringkali ayat Mazmur 91 itu hanya diklaim, diucapkan. Orang lupa dalam ayat 1, 2 dan ayat 14, orang tersebut harus tinggal dan harus melekat dengan Tuhan. Seringkali kita sepihak hanya mengklaim janji Tuhan, tapi kita nggak pernah melakukan bagian saya dan saudara. Orang yang menjadi pemenang adalah orang yang mau melekat dengan Tuhan. Apa arti melekat? Hatinya itu seperti orang yang sedang jatuh cinta, maunya ketemu terus, maunya nempel terus, maunya bersama terus, nggak mau kehilangan waktu bersama dengan Dia. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu, bahwa seorang pemenang adalah seorang yang tetap hidup tidak terpisah dari kasih Kristus. Artinya apa? Seorang pemenang tidak ditentukan oleh kesaksian tentang berkat yang besar.
Seorang pemenang tidak ditentukan oleh kesaksian bahwa dari usaha bangkrut menjadi usaha yang berlipat kali ganda karena standarnya materi. Seorang pemenang walaupun mungkin hari ini dia terus bergumul, tapi kasihnya, cintanya, kelekatannya pada Tuhan tidak tergoncangkan oleh situasi apapun. Dan dia tetap mengasihi Tuhan sekalipun doanya tidak dijawab, keadaan tidak diubah, yang diubah cara pandangnya pada Tuhan, yang buat hatinya semakin melimpah kepada Tuhan. Nabi Habakuk, Nabi Yeremia, dalam standar manusia bukanlah orang-orang berhasil. Mereka bukan tipe yang membuat satu gereja besar. Bahkan mereka hadir di tengah-tengah kondisi yang sulit. Bahkan Nabi Yeremia adalah nabi peratap yang dalam pelayanannya hampir Bapak Ibu tidak ada satupun yang bertobat. Tapi dia tetap setia, dia tetap mengasihi Tuhan. Bukan karena hasil yang diperoleh, tapi dia melihat Tuhan di atas semua panggilan itu. Menjadi pemenang diawali dengan kehidupan yang mengalami kemerdekaan di atas dosa melalui Kristus serta menjalani kehidupan dengan pimpinan Roh Kudus. Perjalanan seorang pemenang adalah menjalani proses demi proses agar pada akhirnya menjadi seperti Yesus. Menjadi seorang juara dunia tidak langsung Bapak Ibu dia melewati babak kualifikasi dari tingkat daerah, tingkat nasional, tingkat regional, tingkat dunia bertarung dan dia harus melewati fase-fase itu. Kita nggak bisa sembarangan mengklaim jadi pemenang hanya karena engkau yang miskin menjadi kaya, hanya karena engkau yang sakit menjadi sembuh, hanya karena engkau yang jatuh jadi bangkit. Engkau menjadi pemenang ketika suasana sulit, orang-orang merebah, orang-orang jatuh, orang-orang menyangkal, orang-orang mundur, orang-orang kecewa. Engkau tetap berdiri dan tetap berkata, Tuhanku Yesus, aku gak akan pernah tinggalkan kita. Itu pemenang sejati. Jadi jangan standarnya itu kita kadang-kadang terintimidasi dengan kesaksian-kesaksian yang bersifat maaf kata bombastis gitu. Yang mendasari satu berkat kebaikan Tuhan hanya sekedar dari materi. Kita harus tahu bahwa kemenangan kita dalam Tuhan ketika kita tetap bertahan dalam kasih Kristus. Sebab itu dalam kondisi yang sulit ini, apa yang bisa kita lakukan? Kondisi yang sulit ini seharusnya menjadi wahana untuk kita menunjukkan keberadaan Kristus yang membenarkan dan membela kita. Sehingga kita bisa terus mengalami kehidupan berkemenangan dalam arti tidak terpisah dari kasih-Nya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan di pihak kita. Dia turut bekerja bagi saya dan saudara. Karena Roh memimpin kita, hal ini seharusnya membuat kita memiliki satu antusias. Bahwa kalau saya melangkah bersama dengan Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, saya tidak sendiri. Karena Tuhan bersama saya, Tuhan bekerja bersama saya, dan Roh Kudus memimpin saya dan saudara. Sebab itu, what must we do? Kita harus mengkoreksi posisi kita hari ini. Apakah selama ini kita lebih banyak memberontak terhadap Tuhan, hingga kita tidak sepihak dengan Dia? Jika demikian kita membutuhkan pemulihan melalui karya Yesus. Mari kita koreksi diri di tengah-tengah kondisi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah selama hari-hari kemarin hidup kita memberontak, banyak tidak mentaati Tuhan, kita anggap remeh, kita berpikir nanti kan diampuni, nanti kan perjamuan kudus kita tinggal minta pengampunan. Ya, upah dosa itu tetap memiliki satu konsekuensi. Minimal hubunganmu dengan Tuhan semakin jauh. Minimal jurang itu semakin lebar. Minimal jalanmu semakin malas dekat dengan Tuhan. Saya mengalami kalau kita 1 hari 2 hari gak berdoa, untuk memulai lagi doa tersebut sulitnya minta ampun. Maka dari itu lebih baik kita paksa setiap hari datang pada Tuhan, supaya kita terus dilatih, daging ini dapat ditaklukkan. Bukan karena kita hebat, saat datang dalam doa seringkali kita merasa aduh ngantuk Tuhan, aduh capek Tuhan. Tapi itu lebih baik daripada kita tidur ngorok dan hanya berpikir nanti saya doa, tapi kita gak pernah berdoa. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita butuh pemulihan. Kita koreksi diri kita. Selama ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita terlalu mengandalkan hal-hal yang kemarin kita jadikan berhala-berhala baru? Kondisi ini, saya percaya Bapak Ibu, wabah yang terjadi ini adalah izin Tuhan untuk menggoncang dan membuat kita sadar. Nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal. Semua bisa terserang virus ini. Tapi saya mau katakan hal ini membuat kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu hidup kita ke depan bagaimana. Bukan masalah bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup, karena itu yang Tuhan nilai.
Oh gimana pendeta kena corona kurang iman? Saya berpikir terlalu naif kalau melihat hal tersebut. Bagaimana pendeta yang mati terbunuh karena mengabarkan Injil, apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Bukan masalah bagaimana mereka mati, tapi bagaimana mereka hidup. Yesus pun mati dengan cara yang sangat-sangat dipandang kebodohan oleh dunia. Tapi kematian itu akhirnya membuka satu wawasan baru sejarah yang membuat manusia bisa menikmati keselamatan. Mari hari ini bagaimana kita hidup. Di tengah-tengah kondisi ini kita koreksi diri. Jika selama ini kita sudah hidup dalam kehendaknya, jangan menyerah. Tingkatkan intensitas keintiman. Teruslah hidup dalam kehendaknya. Karena dengan demikian kita akan mengalami pembelaan, kuasa, kasih Tuhan yang akan membawa kita mampu melewati semua kesulitan ini dan menjadikannya sebagai sarana untuk semakin dimurnikan dan berkenan bagi Tuhan. Saya ingin menutup satu bagian khotbah ini dengan satu kesaksian, mungkin Bapak Ibu kaget. Saya terbuka di hadapan Tuhan supaya Bapak Ibu tahu. Ketika ada pengumuman pemerintah untuk tidak ada ibadah, sebagai gereja karismatik, sebagai hamba Tuhan yang ada dalam satu bagian gereja karismatik, pasti khawatir nanti bagaimana Tuhan operasional gereja. Tidak ada persembahan yang masuk, tidak ada persepuluhan yang masuk, tidak ada kolekte yang masuk. Sementara di tempat kami menampung berapa anak? Ganteng-ganteng, cakep-cakep, makannya juga banyak. Saya berpikir gimana enggak ibadah. Dan saya dalam doa ada sempat begini, harus ibadah. Mengatasnamakan iman, mengutip kata-kata iman. Tapi itu kan konyol. Beberapa waktu dalam doa Tuhan ingatkan, kenapa kamu masih tetap paksakan diri ibadah. Bukan masalah ibadahnya tapi alasannya. Dan Tuhan izinkan, dia bilang gini, Ron lepaskan. Nah enggak Tuhan, nanti gimana kalau sampai saya bilang nanti anakku nanti gini, nanti gereja begini, nanti listrik gimana, kan enggak lucu gereja pakai obor kan. Kita bisa siaran ini karena berkat Tuhan juga. Saya berdoa 2-3 hari sampai saya bilang gini, aku menyerah Tuhan. Terserah kaulah, aku lepaskan hakku atas kehidupan melalui pelayanan. Dan aku mau ketiadaan ibadah, aku lepaskan sebagai tanda aku percaya pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Bapak Ibu tahu, Tuhan itu kalau kita lepaskan hak atas sesuatu yang kita anggap penting dan kita serahkan pada Dia, Dia gak pernah mau permalukan orang yang percaya. Bahkan gereja ini bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Bahkan kita akan memberkati tempat-tempat lain. Kita semprot keliling. Kita bisa mendapatkan bahan-bahan desinfektan. Kita bisa membeli bahan-bahan tertentu untuk kita menjadi berkat. Bahkan saya sedang berdoa, kita mau berbagi melalui pembagian masker gratis kepada banyak orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan, bukan yang cari gratisan. Karena kalau bicara gratis semua bisa tiba-tiba miskin. Saya berdoa sama Tuhan, gereja harus hadir di tengah-tengah kondisi seperti ini. Enggak butuh menjadi kaya untuk menjadi berkat Bapak Ibu. Tapi apa yang hari ini kau percayai tentang fungsimu di tengah-tengah dunia ini. Bukan cuma wacana bagi sharing, grup harus doa-doa. Sementara kita hanya memiliki wacana, sementara dunia bergerak dengan rencana dan tindakan nyata. Gereja harus aktif. Dan saya mau katakan ketika saya melepaskan semua hak ketakutan saya kepada keadaan yang harus saya hadapi. Tuhan itu bukan Allah yang tutup mata. Betul apa yang dikatakan firman-Nya. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, pasti terjadi. Sepanjang kita di pihak Tuhan, sepanjang kita membereskan hidup kita, sepanjang kita mau dipimpin Roh Kudus, mungkin kita nggak melihat kenyataan yang ada. Mungkin kita nggak tahu apa yang ada depan kita, tapi kita berjalan seperti Yesus. Dia nggak menuntut harus seperti apa. Dia hanya berkata biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Itu iman level tertinggi. Dia gak mengharapkan hasil dari penyerahannya. Dia hanya berkata yang terpenting, kehendakmu digenapi dalam hidupku. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab bagi orang-orang yang taat. Kalau hari ini hidup kita gak benar, bertobat. Kalau hari ini sudah sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Begitu kata pendeta Jericho, kalau mimpin pujian. Sungguh-sungguh, sampai kita bingung, sungguh-sungguhnya seperti apa. Kayak naik pohon, sudah sampai puncak lagi, jatuh ke debu. Tapi saya percaya pendeta Jericho mengasihi Tuhan, kita berdoa buat dia. Supaya tahun ini dia bisa menikah. Dan rencana Tuhan indah, kalau dia nikah bulan Mei ini, tamunya gak ada. Souvenirnya semprotan.
Tapi dia bisa berserah sama Tuhan. Dia tidak nikah dan saya percaya Tuhan akan tolong dia. Amin. Mau Jerikonya enggak amin biarlah. Yang terakhir Bapak Ibu. Percayalah sebagaimana Tuhan telah mempertahankan umatnya dalam berbagai kesulitan. Dan terus menerus memurnikan umatnya serta melewati situasi sulit bagaimanapun. Lihat sejarah gereja. Gereja itu bertumbuh ketika mengalami aniaya dan tekanan. Amin. Dan Tuhan pertahankan umat yang lolos dari aniaya adalah umat-umat yang hari ini membuat fondasi gereja kokoh. Saya percaya dalam kondisi corona ini Tuhan melihat kita, amin. Dia pasti pertahankan kita, dia pasti bela kita. Asal kita mau dibereskan hidupnya bersama dengan dia, asal kita mau dipimpin oleh dia. Dan saya mengutip satu ayat yang waktu saya sekolah minggu, ini lagunya bagus sekali tapi sekarang jarang. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur menuliskan ayat ini sebagai pengakuan iman bahwa Allah sangat terbukti. Saya percaya lebih dari pemenang akan dibuktikan di saat situasi sulit ini. Dan saya percaya ketika engkau dengar firman Tuhan ini, engkau yang hidup dalam dosa, engkau yang gak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, cepat bertobat. Engkau yang sudah sungguh-sungguh, jangan menyerah, jangan putus asa, teruslah lebih sungguh-sungguh lagi. Karena apa yang kau kerjakan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.